الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayolah ikhwah azani wa azkullah jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di pagi ini alhamdulillah kita masih diundang Allah Ta'ala untuk melanjutkan kembali kajian bulanan kita, menyampaikan tentang amalan sunnah sehari-hari, yang insya Allah pada kesempatan pagi ini tema yang kita sampaikan berkenaan tentang amalan sunnah yang berkaitan dengan tidur. Amalan sunnah yang hubungannya dengan tidur. Ayolah ikhwah azani wa azakullah, Islam adalah agama yang lengkap, agama yang sempurna. Sebagaimana kita senantiasa diingatkan, di mana Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Kesempurnaan Islam itu ditunjukkan sampai hal-hal yang terkecil, hal-hal yang kecil yang itu merupakan urusan hamba, urusan kita sebagai manusia, maka itu diatur di dalam Islam. Yang artinya, kalau misalkan urusan-urusan yang mungkin orang menganggap itu remeh, orang menganggap itu kecil, itu saja diatur di dalam Islam, apatah lagi urusan-urusan yang lebih besar, maka mustahil kalau itu tidak ada aturan di dalam Islam. Di sini perlu kita yakini para jamaah, ketika kita mengetahui kesempurnaan Islam sampai hal kecil-kecil yang dianggap kecil padahal itu besar sebenarnya, dianggap kecil ini saja diurusi, diatur oleh Islam, maka urusan yang besar itu pasti diatur oleh Islam pula. Jangan sampai kita kemudian mengkotak-kotak ajaran Islam ini sebagaimana yang diupayakan oleh orang-orang kufar, orang-orang orientalis, yang mereka menyusup ke dalam Islam sehingga mereka mengkotak-kotak Islam ini. Islam hanya digambarkan dengan ritual-ritual ibadah saja. Sebagaimana di agama-agama lain itu biasanya ditampakkan ya memang ritual-ritual ibadah saja. Namun Islam tidak demikian, lebih dari itu. Bahkan Islam mengurusi segala kehidupan manusia, sampai mengurusi yang namanya negara. Ya, namanya negara diurusi di dalam Islam, artinya ada aturan di dalam Islam tentang kenegaraan, tentang pemerintahan, dan begitu yang lainnya. Ayolah ikhwah azani askullah. Maka kembali kepada masalah, yaitu Islam di antara
aturannya mengatur tentang masalah tidur. Yang pertama, para jamaah, kita akan sampaikan dulu sebelum kita sampaikan tentang amalan-amalan sunnah yang terkait dengan tidur. Tidur itu adalah merupakan nikmat, merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang dia itu punya sakit, yang dia itu tidak bisa tidur, ya, sulit untuk tidur. Ini merupakan hal yang meresahkan, hal yang menyusahkan karena tidak bisa tidur. Namun demikian juga tidak kemudian kita karena mudah tidur akhirnya banyak tidur, ya juga tidak bagus, ya juga tidak baik. Maka nanti akan disampaikan tentang sunnah-sunnahnya, bagaimanakah supaya kita itu bisa menempatkan urusan tidur ini pada tempatnya. Biidznillah. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Ketahuilah bahwasanya yang namanya tidur merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Yang ini menunjukkan atas keesaan Allah Ta'ala. Kenapa kita hubungkan dengan tidur? Itu menunjukkan tentang keesaan Allah Ta'ala. Jawabannya mudah. Yang membuat kita bisa tidur, Allah. Yang membuat kita tidak bisa tidur, Allah. Ya, buktinya kita misalkan kerja, ya, kebetulan kerjanya agak panjang lembur misalkan, niat hati itu ingin segera istirahat, tidur, sehingga nanti kemudian sudah tidak capek lagi. Inginnya seperti itu. Tapi saking capeknya kemudian malah nggak bisa tidur. Mungkin tidur bahasanya sak seran, apa sak seran nih? Ya, tidur mungkin hanya sekejap, mungkin hanya nggak sampai 10 menit. Ya, bahkan cuma 5 menit atau kurang, setelah itu terbangun nggak bisa tidur lagi. Padahal capeknya, masya Allah. Ini karena Allah menginginkan, ya, tidurnya segitu ukurannya. Padahal inginnya tidur itu sepuasnya, sudah disiapkan waktu longgar untuk tidur. Inilah Allah yang mengatur tentang tidur ini. Begitu juga sebaliknya, orang yang dia itu inginnya ngelembur, inginnya begadang lembur, sudah pekerjaannya banyak, ya, mulai disiapkan hal-hal yang bisa membuat dia tidak tidur, kopi misalkan 3 gelas, kemudian apalagi supaya bisa ngelembur pekerjaannya selesai. Qadarullah, ya, apa yang disiapkan habis, pekerjaannya belum selesai, tidur juga ternyata. Ya, ini adalah Allah yang mengatur, ya. Maka ini menunjukkan tentang keesaannya Allah yang mengatur segala urusan hambanya. Maka ini menunjukkan tentang keesaannya Allah dan merupakan kesempurnaan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Kita yang pertama menyampaikan tentang masalah umumnya tidur. Jadi kalau kita bicara tentang masalah tidur, itu umumnya waktunya kapan? Waktunya tidur kapan? Waktunya tidak tidur itu kapan? Kita nukilkan 2 ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di dalam surat Ar-Rum ayat 23, ya, 23. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahari wabtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un." Wa min ayati, yang artinya dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Apa di antara tanda kebesaran Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala? Manamukum bil-lail, tidurnya kalian di waktu malam. Allah membuat kita itu tidur dan waktunya adalah
malam. Wan nahar, dan juga Allah di antara tanda-tanda kebesarannya adalah siang. Apa kalau siang? Ibtighaukum min fadli, agar kalian itu mencari karunia Allah Ta'ala. Malam untuk tidur, siang untuk mencari karunia-Nya alias beraktivitas. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, la ayatin liqaumi yasmaun, sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau mendengar. Mendengar apa? Ya mendengar ayat-ayatnya Allah. Jadi malam itu waktunya untuk tidur, untuk istirahat. Siang itu untuk waktunya beraktivitas atau bekerja. Perhatikan para jamaah, ayat yang berikutnya atau ayat yang dinukil yang kedua dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-73. Al-Qasas 73 disebutkan di dalam ayat tersebut, wa min rahmatihi, dan di antara rahmatnya Allah Ta'ala, ja'ala lakumul laila wan nahar, Allah menjadikan bagi kalian itu malam dan siang, litaskunu fihi, agar kalian sakinah, agar kalian merasa senang, merasa tenang fihi, di dalamnya. Di awal dikatakan lail, tujuannya agar kalian bisa menenangkan diri. Walitabtaghu min fadli, dan kalian mencari karunia-Nya Allah, itu berarti di waktu nahar, di waktu siang. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. Di sini para jamaah, kalau kita perhatikan masalah waktu di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, secara umum waktu hanya dua. Pertama malam, kedua siang. Ya, ini kita sering menyampaikan malam dan siang. Bagaimana dengan pagi dan sore? Pagi ya berarti apa? Awalun nahar, awalnya siang. Kalau sore, akhirun nahar, itu akhirnya siang. Jadi seakan-akan ini pas dibagi dua, seakan-akan demikian, yaitu siang dan malam. Nah, siang ini ada awalnya, kemudian ada akhirnya. Aslinya malam pun juga ada awal malam, ada akhir malam. Itu nanti ada hubungannya dengan ibadah, ya, yang akan kita bahas ini. Ya, ada awal malam, ada akhir malam juga. Nah, yang terkait dengan masalah siang para jamaah, tentunya ini adalah untuk beraktivitas. Jadi setelah subuh sampai nanti maghrib, itulah waktu aktivitasnya manusia. Artinya mereka mencari nafkah, mencari rezeki yang akan diberikan Allah Ta'ala. Adapun malam, maka waktunya untuk istirahat. Ini secara umum demikian. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, itu ayat yang menunjukkan tentang bagaimanakah malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, dan ada waktu tersendiri. Malam waktunya untuk istirahat, siang waktunya untuk aktivitas. Bagaimana tentang masalah ibadah? Maka jawabannya kedua-duanya waktu untuk ibadah. Kedua-duanya bisa digunakan untuk beribadah dengan model sendiri-sendiri. Maka nanti akan muncul pertanyaan, tidur kok bisa ibadah? Iya, ya, tidur bisa menjadi ibadah. Dengan apa? Tidur padahal kan tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan aktivitas apapun, kok bisa menjadi ibadah?
Maka sesuatu akan bernilai ibadah kalau disertai dengan niat. Ya, apa niatnya tidur? Ya, apa niatnya tidur tersebut? Kalau niatnya tidur itu nanti supaya dia memiliki kekuatan lagi, fresh lagi, energinya kembali lagi, sehingga nanti kemudian ibadah lagi bisa semangat, maka tidurnya ibadah. Nanti dia menjadi ibadah. Jadi istilahnya memulihkan kekuatan. Karena memang waktunya istirahat, dengan tujuan nanti supaya ketika bangun bisa fresh lagi. Sehingga nanti ada pembahasan, dan sudah kita katakan bahwasanya tadi malam itu juga ada awal, ada tengah, ada akhir. Maka di sepertiga malam yang terakhir kita disunnahkan untuk apa? Sholat malam. Maka orang yang dia itu melakukan sholat malam, jika ingin fresh, jika ingin dia itu lebih konsentrasi, maka dia itu sebelumnya tidur terlebih dahulu. Maka inilah diantara hikmah. Kenapa yang namanya sholat tahajud dinamakan tahajud itu, para ulama mengatakan dilakukan karena sebelumnya tidur terlebih dahulu. Jadi bukan karena tidur, karena memang tidur inilah yang membuat nanti supaya sholat tahajudnya lebih khusyuk, lebih bermanfaat dan lebih kuat. Kemudian ya ada suatu ungkapan atau perkataan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, yaitu di dalam perkataan yang agak panjang, tapi di akhir perkataannya, fahtasabtu naumati kama ahtasibu qaumati. Fahtasabtu, aku mengharapkan, naumati, dari tidurku, aku mengharapkan dengan tidurku ini, kama ahtasibu, sebagaimana aku berharap, qaumati, bangunku. Bangun di sini maksudnya adalah untuk sholat, ya, qiyam. Kita mengenal qiyamul lail, ya, yaitu sholat malam atau qiyamul lail. Maka beliau mengatakan tidurnya beliau itu beliau harapkan itu seperti beliau mengharapkan ketika dia itu sholat. Ketika beliau sholat, kita tahu para jamaah, kalau kita sholat, yang kita harapkan tentunya adalah ya pahala dari Allah Ta'ala, mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Itu ketika kita beraktivitas. Maka ketika kita mau tidur pun, ya, berharaplah kita juga dapat pahala dari Allah. Caranya bagaimana tadi? Menetapkan niat tidur kita ini untuk memulihkan tenaga yang nanti selanjutnya untuk beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala terkait dengan perkataan dari sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Beliau mengatakan artinya seorang itu atau beliau mengharapkan pahala dalam istirahatnya sebagaimana beliau itu mengharapkan pahala dari kepayahannya. Jadi kalau namanya ibadah, kita lebih merasa, ya, kita ibadah lebih merasa karena sudah kelihatan kita misalkan sholat, ya, kita mungkin baca Al-Quran, lebih terasa kita tuh melakukan sesuatu. Tapi ketika kita capek, ketika kita tidur, itu sebenarnya kan kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita berharap dengan beristirahat ini pula itu juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan istirahat inilah kita akan memiliki kekuatan lagi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itulah ya ikhwah azani wa asqullah, yaitu muqaddimah yang terkait dengan amalan-amalan sunnah yang terkait dengan tidur. Pembahasan tentang masalah tidur kita akan sampaikan 3 poin. Yang pertama adalah sebelum tidur, ini yang mungkin lebih banyak. Kemudian yang kedua itu ketika kita di tengah-tengah tidur, artinya kemudian terbangun. Ya, apa yang kita lakukan? Kalau pas tidurnya nggak tahu, nggak ngerti apa-apa kan pas tidur. Kemudian yang ketiga nanti setelah bangun tidur. Ya, ada 3 pembahasan di dalam
bab tentang masalah tidur ini. Sebelum tidur, di tengah kita tidur ketika terbangun, kalau enggak ya berarti enggak. Yang ketiga setelah bangun tidur. Baik, yang pertama kita sebutkan tentang amalan-amalan sebelum tidur. Ini termasuk adab juga di dalam Islam, bagaimanakah kita sebelum tidur. Poin-poin di sini para jamaah, ini adalah merupakan poin petunjuk dari Rasulullah SAW, dan kalau kita renungi, ini sebenarnya sering diajarkan, yaitu oleh orang tua kita, ya, terutama yang dua awal yang pertama ini. Yang pertama, sebelum kita tidur, hendaklah kita itu menutup pintu rumah, mematikan lampu atau mematikan api kalau zaman dahulu, ya. Ini kayaknya seperti biasa, maksudnya sudah biasa, tapi tidaklah biasa bagi orang yang tidak membiasakan. Coba sekarang kalau kita perhatikan, mungkin katakanlah anak-anak muda, ya, anak-anak muda atau mungkin anak-anak kita sendirilah, ya, dia misalkan dengan kita, dengan orang tuanya ada, entah dia itu kadang-kadang tidur terakhir atau mungkin tidur yang di awal, apalagi ya kadang-kadang keperhatian tentang masalah pintunya. Jadi meskipun dia tidur terakhir misalkan, ya sudah tidur aja, tidur kadang di kursi, kemudian kalau terbangun baru pindah ke kamar, nggak perhatian tentang pintunya, pintu gerbangnya, dan nggak perhatian sama sekali, kecuali orang tuanya ngajari, ya. Maka ini termasuk sunnah para jamaah. Ini kelihatannya amalan yang biasa, amalan yang dimana itu merupakan kebiasaan bagi yang biasa, dan merupakan amalan yang tidak biasa bagi yang tidak biasa. Artinya seakan-akan tidak ada hubungannya dengan sunnah, padahal ini sunnah. Berdasarkan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Atfi'ul masabiha bil lail idza raqadtum wa aghliqul abwaba wa auqi'u al askiyata wa khammirut ta'ama wasyaraba." Ini yang terakhir, nanti bagian kedua. Artinya atfi'ul masabiha bil lail, padamkanlah, matikanlah masabih, yaitu lampu-lampu bil lail di waktu malam. Idza raqadtum, jika kalian hendak tidur. Nah, lampu pada zaman dahulu para jamaah belum ada namanya listrik, ya pakai api, ya pakai api. Wa aghliqu al-abwaba, dan tutuplah pintu-pintunya, dan tutuplah pintu-pintunya. Wa auqiu al-askiyata, dan juga tutuplah bejana-bejana, ya wadah-wadah, ya untuk biasanya untuk makanan atau yang lainnya, atau mungkin air. Wa khammirut ta'am wasyarab, dan juga tutuplah yaitu makanan-makanan dan minuman-minuman. Di sini bagian yang pertama dikhususkan menutup pintu dan mematikan lampu. Di dalam riwayat yang lainnya dari Salim, dari ayahnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul sabda, la tatsrukun nara fi buyutikum hina tanamu. La tatsrukun nara, janganlah kalian meninggalkan api. Api tetap ya nyala. Fi buyutikum, di rumah kalian, hina tanamun, ketika kalian akan tidur. Jangan tinggalkan api tetap menyala ketika kalian akan tidur. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan terkait dengan hadis ini, beliau mengatakan apabila seorang itu tidur, ya, sedangkan api masih menyala di rumahnya, maka hendaklah dia mematikan terlebih dahulu sebelum tidur. Ya, kalau dimatikan kemudian bahasanya nanti gelap banget, ya bagaimana? Ya, maka beliau mengatakan
atau melakukan sesuatu terhadap api tersebut. Artinya mungkin dikondisikan apinya kecil, meskipun tidak mati, ya, kecil yang dimungkinkan ini tidak akan membesar. Jadi supaya aman, dikatakan itu bisa aman dari kebakaran. Ini ketika api. Ini kalau lampu bagaimana? Lampu juga sama para jamaah. Kita mungkin mendengar kadang-kadang ketika yang namanya kebakaran itu disebabkan oleh karena konsleting. Nah, konsleting itu misalkan lampunya ada masalah, kemudian qadarullah sebelumnya hujan, kena air, akhirnya konslet. Ya, di waktu malam konslet bisa mengakibatkan rumahnya terbakar. Ini karena tidak dimatikan. Kalau mati insya Allah aman, kan demikian. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan di rumah itu mungkin ada beberapa orang keluarga kan biasanya. Siapa yang mematikan? Maka yang paling bertugas untuk mematikan adalah yang terakhir. Yang terakhir ketika dia mau tidur. Entah dia itu ayahnya, ya, entah itu ibunya atau anaknya. Yang terakhir tidur dia berkewajiban atau dia punya tugas untuk mematikannya. Maka beliau katakan, maka barang siapa yang meremehkan hal ini, sungguh ia telah menyelisihi sunnah. Ini pernyataan yang akhir yang menarik. Siapa yang meremehkan tentang hal ini, dia menyelisihi sunnah. Artinya hanya dengan mematikan lampu. Kalau dulu itu mengecilkan api atau mematikan api, itu termasuk sunnah para jemaah. Ingat, semua amal ini bergantung apa? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kita bahasanya hanya mematikan saklar. Tapi niat kita mau tidur itu, ini adalah sunnah Rasul. Dapat pahala para jemaah karena ikuti apa? Sunnah. Sama-sama mematikan lampu, ya, hanya ngeklik tombolnya saklar tanpa ada niat tidak dapat apa-apa. Inilah mudahnya Islam, yang namanya niat itu. Maka siapa yang dia tahu, apalagi mengatakan gini aja masa disuruh oleh Nabi, maka dia justru menyelisih sunnah. Itu ajaran Nabi, itu adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini terkandung mana apa para jemaah? Terkandung mana bahwasanya kita adalah membiasakan diri kita dan juga keluarga kita untuk mengenali sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian. Hanya dengan mematikan lampu saja termasuk sunnah. Siapa yang tidak bisa? Anak kecil saja kita minta melakukannya bisa. Anak remaja, pemuda, semua orang tua semuanya bisa. Tapi siapa yang dimahami itu sunnah? Hanya orang yang punya ilmu. Hanya orang yang ngerti ilmunya. Ya, maka ini tugas orang tua yang tahu untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Jadi ketika nyuruh itu, nah itu matikan lampu, sudah mau tidur, udah dimatikan teks, selesai, nggak ada apa-apa. Saya boleh katakan, nak sini, kamu pengen dapat pahala enggak? Ya, apa bu misalkan, ya itu sebelum tidur matikan lampu. Masa gitu pada, ya ini adalah sunnah Nabi. Oh gitu ya. Ya, jadi dia termindset di dalam dirinya hanya dengan mematikan lampu melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Ringan sekali. Ya, maka pernah kita mungkin mendengar dari perkataan Ibnu Mubarak kalau tidak salah Ta'ala, beliau mengatakan rubba amalin kabirin tusawwiruhun niyah wa rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah, atau kama qala, atau sebaliknya. Jadi rubba amalin saghir, bisa jadi amalan yang kecil itu tu'addimu akan bisa menjadi besar dikarenakan apa? Niatnya. Sebaliknya rubba amalin kabir, bisa jadi amalan itu besar, ya. Tusaghirun niyah akan menjadi kecil karena niatnya pula. Ya. Maka ini kita tekankan kepada jemaah pentingnya sunnah itu. Ya. Mungkin nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyampaikan matikan lampu adalah sunnah Nabi, mungkin orang kaget. Orang nggak nyangka itu adalah sunnah gitu.
Padahal adalah sunnah. Jadi begitu banyaknya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aghliqul bab juga termasuk menutup pintu, ya, menutup pintu. Meskipun kembalinya ke kita, kembali kepada keuntungan kita sendiri, keamanan diri kita. Kemudian yang kedua para jamaah terkait dengan menutup makanan dan minuman, selain hadis yang di atas ada tambahan hadis yang lainnya. Di dalam hadis yang sahih pula dari Imam Muslim, di mana Rasul bersabda, "Wattul ina'a wa auku as-siqa'a." Ini yang kedua adalah menutup tempat makan dan minum sebelum tidur. Wattul ina, tutuplah oleh kalian al-ina, yaitu tempat-tempat makan. Wa aukul siqa, dan juga tempat-tempat minum. Fa inna fis sanati, karena di dalam 1 tahun, lailatan, ada 1 malam, yanzilu fiha wabah, yang turun di dalamnya wabah, penyakit, bahasa kita wabah, ya. Ini adalah hadis Rasulullah SAW. Dalam setahun itu ada 1 malam yang turun, di malam itu adalah wabah. Kapan? Wallahu alam. La yamurru bi ina'in, tidaklah wabah ini kemudian melewati suatu bejana, suatu wadah, laisa alaihi ta'un, yang tidak ada tutupnya, ausiqain, atau minuman, laisa alaika, yang juga tidak ada tutupnya, terbuka, illa nazala fihi min dalikal wabah, kecuali wabah itu akan masuk ke dalamnya, yang pada akhirnya ketika orang meminum atau makannya akan sakit. Nah, mungkin kita pernah merasakan para jamaah ketika kita lupa menutup makanan, menutup minuman, kemudian pagi ya nggak nyadar bahasanya langsung dimakan, diminum, perutnya sakit. Nah, perutnya tahu sakit, bukan karena makanan minumannya ini karena basi, enggak, ya karena mungkin tidak ditutup itu. Kalau basi ya jelas. Maka ini juga merupakan sunnah para jamaah, yaitu untuk mengkondisikan makanan dan minuman kita. Ini dari sisi sunnah demikian. Dari sisi keseharian kita, ya memang itu merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan. Agar apa? Ya bahasanya ketika minuman ditutup, kemudian makanan ditutup, ya nanti tidak ada misalkan dimasuki semut misalkan atau apa, ya. Maka ini adalah suatu hal yang manfaat. Sehingga di sini para jamaah, ketika seseorang itu mau tidur, yang dipikir bukan hanya capeknya, yang dipikir bukan hanya segera istirahat, tapi lingkungannya terutama di rumah itu hendaklah diperhatikan. Nah, ini untuk yang kedua ini khususnya bagi para ibu-ibu yang biasanya perhatian, ya, karena sejak pagi masak, kemudian nanti siang sampai malam itu biasanya mikir, ini nanti kalau tidak diingeti, nggak dipanasi kira-kira basi, akhirnya diangeti. Cuma kadang lupa setelah diingeti karena masih panas nggak ditutup, kemudian ketiduran, akhirnya sampai pagi nggak ditutup. Ya meskipun tidak basi tapi nggak ditutup menjadi bahaya bisa jadi, atau bisa mendatangkan hal yang tidak baik. Maka hendaklah diperhatikan hal ini, diperhatikan sebelum tidur itu, yaitu untuk menutupi makanan dan minuman. Ya, ini sekali lagi para jamaah juga merupakan sunnah. Ini menunjukkan bagi para ummahat, bagi para ibu-ibu, meskipun tugas hariannya sebelum tidur mungkin supaya apa yang di dapur itu beres, ya, tidak ada kececeran, dibersihkan semuanya. Ini juga merupakan sunnah. Sekali lagi merupakan sunnah. Jadi kalau seorang itu meyakini, dia mengetahui ilmunya, ini adalah sunnah, mengerjakan dengan bagaimana? Dengan senang, bahkan bisa jadi kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita, mereka berebutan, sudah biar besok saya saja yang ini, saya tak tidur belakangan, nanti biar bisa ini, Masya Allah, ya, remeh atau ringan, tapi Masya Allah, itu adalah merupakan sunnah. Ayo lehwah azaniyahullah. Itu yang kedua di antara sunnah sebelum tidur adalah menutupi makanan-makanan, minuman yang terbuka. Kemudian yang ketiga,
yaitu berwudu sebagaimana wudu kita di dalam sholat. Ya, mau tidur disuruh berwudu. Mungkin pernah kita singgung. Berdasarkan hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, penggalan hadisnya di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, idza ataita majja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Kalau engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudunya untuk sholat. Ya, ini saya kira sudah jelas. Namun apa makna dari hal ini atau hikmahnya? Ketika kita mau tidur para jamaah, itu hendaklah kita itu dalam keadaan berwudu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ini merupakan anjuran. Namanya anjuran adalah sunnah. Kalau tidak dilakukan, ya memang tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi hendaklah ini adalah sunnah. Jika seorang dia memiliki wudu, ya sudah cukup. Mungkin setelah isya, setelah sholat isya selesai, dia kemudian sholat sunnah ba'diyah isya, tidak ada kegiatan, tidak ada pekerjaan, langsung tidur. Berarti kenapa? Berarti dia masih punya wudu. Itu tidak perlu wudu juga tidak apa-apa. Ya tidak ada masalah. Karena sudah punya wudu. Karena di sini dimaksudkan hendaklah ketika kita itu mau tidur itu dalam keadaan suci. Beliau mengatakan apa? Yang ini kadang-kadang tidak terpikir. Beliau katakan dikhawatirkan maut akan menjemputnya ketika dia sedang tidur. Ya, artinya dia ketika tidur dalam keadaan tidak punya wudu. Maka hendaklah kita supaya kita itu menjaga diri hal ini, kita berwudu sebelum tidur. Dan di antara itu juga menjaga dari syaitan. Dia katakan dapat menjauhkan diri dari gangguan setan dan rasa takut ketika tidur. Jadi kalau ada orang misalkan dia itu suka ngigau, ya, ngelindur, kemudian istilahnya pokoknya suka terbangun ketika tidur, itu bisa jadi karena tidak biasa berwudu. Tidak biasa berwudu. Namun orang-orang yang dia itu kalau tidur itu alhamdulillah ya aman-aman saja, maksudnya demikian. Karena membiasakan dengan berwudu. Maka wudu ini memiliki manfaat yang besar. Jadi sebelum kita tidur upayakanlah kita itu untuk berwudu. Ini sunnahnya adalah berwudu. Bagaimana nanti dengan sholat? Ya tidak ada larangan untuk sholat. Silahkan dilakukan sholat apa. Kalau mau sholat witir sebelum tidur ya tidak apa-apa, ya. Atau misalkan kita mau sholat ba'dal wudu juga boleh. Ya, intinya mau sholat juga tidak apa-apa. Tapi kalau wudu saja kemudian tidur juga tidak mengapa. Amalan berikutnya para jamaah. Nanti itu amalan yang keempat ya, mengajukan salat itu. Di dalam masalah wudu ini dulu, ini yang masih yang ketiga. Ketika kita berwudu itu catatannya yang pertama yaitu ketika kita mau tidur, kita berwudu, maka hendaklah kita lakukan itu meskipun dalam keadaan junub, ya, meskipun dalam keadaan junub atau janabah. Artinya apa? Artinya misalkan kita dalam keadaan junub mau tidur, ya, maka sebelum kita tidur itu hendaklah kita berwudu. Namun sebelum berwudu membersihkan yaitu kotoran, yaitu bekasnya junub tadi itu. Jadi dibersihkan dulu kemaluannya, ya, kemudian berwudu, ya, kemudian tidak mandi, kemudian tidur. Nah, mungkin mandinya nanti sebelum subuh. Ya, ini dibolehkan dan bahkan disunahkan. Ini berkaitan dengan yaitu pasangan suami istri. Misalkan dia itu setelah berhubungan, kemudian dia mau tidur, ya, dia tidak langsung mandi,
maka sebelum tidur hendaklah dia berwudu dulu, membersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudu. Baru junubnya nanti sebelum subuh. Ini menunjukkan pentingnya yaitu berwudu sebelum tidur. Meskipun wudu itu tidak menghilangkan, yaitu hukumnya dia tetap mandi nanti sebelum subuh, ya, atau ketika dia bangun. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanam wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddu'a lis-shalah. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada, jika beliau ingin ayyanam, ingin tidur, wa huwa junubun, dalam keadaan junub, mungkin setelah bergaul dengan istrinya, ghasala farjahu, beliau membersihkan kemaluannya, wa tawaddu'a lis-shalah, dan berwudu untuk sholat. Nah, setelah itu kemudian tidur lagi. Maka ini sunnah para jamaah, jangan bahasa kita nggak mau repot, ya, menisan nanti saja. Kalau sudah bangun mau subuh sekalian mandi, itu enggak. Ya, kita harus membiasakan akan hal ini. Misalkan hal ini ketika kita setelah junub kemudian mau tidur, hendaklah kita berwudu, bersihkan dulu kemudian berwudu, baru kemudian tidur, ya. Kemudian kalau tadi karena junub kita membersihkan kemaluan kita, begitu juga kita hendaklah ketika sebelum tidur itu membersihkan tangan, ya, tangan yang mungkin itu karena kotor. Sebelum tidur kita membersihkan tangan ini yang mungkin kotor oleh sesuatu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Abu Sa'id Al-Khudri dari Aisyah juga, beliau bersabda, man bata wa fi yadihi rihu ghamrin walam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Man bata, barang siapa bermalam artinya tidur di waktu malam, wa fi yadihi rihu ghamrin, dan di tangannya ada bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak. Apakah mungkin di tangannya ini baru makan ikan asin, bukan ikan asin malah, ya, ikan yang agak basah begitu, atau baru makan apa begitu. Intinya ada lemak-lemaknya, mungkin di tangannya ada bekas-bekas makanan yang berbau. Walam yasilhu, dan kemudian dia tidak mencucinya. Fa asabahu syai'un, kemudian dia tertimpa sesuatu, ya, di waktu tidurnya itu sampai di pagi harinya itu, fala yalumanna illa nafsah, jangan dia mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Bahasa kasarnya salai dewi, ya. Mau tidur tangannya nggak dicuci, nggak dibersihkan, malam-malam, ya, ada binatang yang tertarik dengan baunya, akhirnya tangannya digigit atau tangannya di ini, dan itu akhirnya terluka, ya salai dewi kan begitu. Maka ini juga sesuatu yang kadang-kadang tidak diperhatikan para jamaah. Ya mungkin dicuci cuma kurang bersih. Ya, maka ini dikatakan hendaklah betul-betul dicuci. Namanya dicuci ya sampai bersih, sehingga tidak ada bau yang mengundang binatang-binatang malam itu untuk datang. Nah, misalkan tangannya masih ada rasa manis, misalkan akhirnya semut datang, ya salahnya sendiri nanti kalau dirubung semut gitu. Ya. Ini mencuci tangan yang kotor sebelum tidur. Tapi itu hubungannya dengan wudhu tadi para jamaah, ya, sebelum wudhu berarti tangannya dibersihkan. Kalau sedang junub, ya kemaluannya dibersihkan kemudian berwudhu. Adapun yang keempat sekarang, amalan sebelum tidur setelah berwudhu, dianjurkan untuk mengerjakan sholat. Ya, sholat witir kalau memang ingin mengerjakan sholat witir sebelum tidur, atau mungkin sholat sunnah setelah wudhu 2 rakaat, itu juga dibolehkan. Disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Beliau berkata, ini di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah mengatakan, awsani khalili bisalatin, mewasiatkan kepadaku kekasihku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisalasin, dengan 3 perkara. Pertama, siyami salasati ayyam min kulli syahrin. Beliau berwasiat kepadaku agar puasa 3 hari dalam 1 bulan. Berarti namanya puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, ya, di tengah-tengah bulan Qamariyah, 3 hari puasa. Wa raka'atai duha. Kemudian wasiat yang kedua, 2 rakaat duha. Meskipun ini tidak hanya 2 rakaat saja, paling tidak 2 rakaat di waktu duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Ini yang menjadi pembahasan, dan beliau mewasiatkan kepadaku hendaklah berwitir, melakukan sholat witir sebelum tidur. Nah, sebelum tidur sudah kita bahas, ini tergantung kekuatan kemampuan seseorang. Kalau dia tidak menjamin bisa bangun di waktu malam sepertiga malam nanti, bangun misalkan menjelang subuh atau bahkan sudah subuh, maka hendaklah witirnya sebelum tidur. Tapi kalau dia sudah memiliki kebiasaan, alhamdulillah rutin bangun mesti sebelum subuh, ya mungkin 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh, maka dia akhirnya mengakhirkan witirnya, itu memang lebih baik, ya. Tapi bagi orang-orang yang mereka itu mungkin tidak atau belum rutin istiqomah, bisa bangun sebelum subuh, belum sempat witir, maka hendaklah melakukan sebelum tidur. Ayol ikhwah azani wa azakumullah. Ini tadi amalan-amalan yang sebelum tidur, ya. Kemudian yang kelima, ini juga amalan ringan. Amalan ringan yang ini juga merupakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu membersihkan tempat tidur. Artinya membersihkan di sini bahasa kita ngebasi. Ngebasi itu apa bahasa Indonesianya? Ya, pokoknya ngebasi tempat tidur. Kalau membersihkan kan mungkin diginikan dingin. Nah, ini setiap malam kita ngebasi dulu di tempat tidur kita. Nah, ini ngebasinya bagaimana? Artos sih ngebasi, ya. Ya, ngebasi tempat tidur insya Allah. Ya, ngebuti, ngebasi, nopo-nopo malih. Bahasa Indonesia kadang-kadang nggak pas kalimatnya. Membersihkan terlalu umum. Disunahkan kita untuk ngebasi tempat tidur, membersihkan tempat tidur sebelum kita beranjak tidur. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Di sini riwayat dari Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, dan sahih dari Ibnu Majah juga. Rasul bersabda, "Idza awa ahadukum ila firasyi." Kalau salah seorang di antara kalian itu hendak menuju tempat tidurnya, mau menuju tempat tidurnya, falyanfut firasyahu bidakhilati izarihi. Maka hendaklah dia itu kibaskan. Jadi kibaskan di atas tempat tidurnya itu bidakhilati izari, dengan ujung izar. Izar asalnya itu sarung atau kain. Mungkin kalau kita selimut juga tidak masalah. Ya, dengan mengibaskan dengan ujung kainnya. Jadi kalau kita ngibasi, maksudnya itu dipegang ujungnya kemudian dikibas-kibaskan. Ya. Kenapa? Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Karena dia tidak tahu apa yang ada di atas tempat tidur itu. Perhatikan para jamaah, kita jangan membayangkan saat ini saja. Di zaman dahulu belum ada yang namanya listrik, okay? Belum ada namanya listrik, penerangan. Ada biasanya kadang-kadang ya di ruang tamu saja, di tempat tidur biasanya malah jarang. Apalagi yang namanya kondisi lingkungan sekitarnya mungkin ya masih banyak hewan-hewan yang di luar begitu. Ya, jadi kadang bisa jadi di tempat tidurnya ada hewan-hewan yang tidak terlihat. Maka di antara manfaat mengebasi ini supaya nanti hewan itu bisa menyingkir dari tempat tidur kita. Ini dalam riwayat
Yang pertama, yang kedua riwayat Bukhari mengatakan falyanfudhu bi sanifati izarihi salasa marrat. Hendaklah dia ngebuti dengan ujung sini sonifah izari, yaitu ujung bajunya. Baju di sini juga maksudnya yaitu apa yang dia miliki lah. Kalau selimut ya selimut, ya misalkan kalau memang sarung ya sarung, ya. Karena kalau di Malang ini biasanya rata-rata orang ada selimutan karena emang hawanya agak dingin. Kalau di daerah panas itu jarang yang mereka selimutan. Ya, kalau tidur sudah nggak ada selimutnya karena memang suasananya agak panas. Yang digunakan apa yang dia miliki sudah, yang dia miliki. Intinya adalah berupa kain apapun yang dia miliki. Ada tambah di sini salah sama rot, yaitu 3 kali agar betul-betul menghilangkan apa yang di atas tempat tidur itu untuk bersih. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya disukai untuk membersihkan tempat tidur sebelum ia naik dan tidur agar tidak dari ular, kalajengking atau lainnya dari binatang yang berbahaya. Kenapa beliau mengatakan ini? Nah inilah, ini karena memang kondisi zaman dahulu beda dengan kondisi sekarang. Dan kondisi sekarang pun tidak menutup kemungkinan ada juga masih seperti itu. Kita juga mendengarkan kadang-kadang orang nemu ular di tempat tidur ya. Padahal di kota itu, maksudnya tidak di desa. Di kota padahal ada, kok masih ada ular? Ya ada aja. Ya kita tidak tahu. Karena ularnya mungkin biasanya di pinggir-pinggir, di tegalan, di sawah-sawahnya ada di rumah semuanya. Akhirnya cari tempat ya, yang empuk di kasur, akhirnya di kasur. Ya bisa saja. Ya, maka dari itu untuk menghindari ini semuanya, beliau mengatakan hal itu. Dan sedikit beliau lebih rinci dalam membersihkan tempat tidur dengan tangan yang terbungkus ujung kain. Jadi maksudnya tadi memegang ujung kainnya agar tangannya itu terbungkus, kemudian dia mengebas-ngebaskan. Ini hubungannya apa? Hubungannya kalau misalkan tadi nggak kelihatan di tempat tidur ada kalajengking dan yang lainnya, tidak sampai disengat. Ya, tidak sampai disengat. Nah, ini kita jangan berpikir masa sekarang kayaknya nggak mungkin itu. Ya sudahlah, nggak mungkin, alhamdulillah kalau tidak terkena itu. Tapi kita ini urusannya dengan sunnah, ya, urusannya dengan melakukan sunnah. Jadi ngebasi tempat tidur itu juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan semuanya diakalkan. Oh, tempat tidur saya selalu bersih. Ada pembantu yang dia pagi sore tak suruh bersihkan. Ya bersih ya bersih. Kalau kita mengatakan itu tidak pernah melakukan sunnahnya Rasulullah SAW, maka jangan ya kita lakukan sunnahnya Rasulullah SAW ini. Ini kita masih bahasanya belum berada di tempat tidur ya, masih awal-awal mau ke tempat tidur. Selanjutnya para jamaah, kalau kita sudah kemudian berada di tempat tidur, ya, ini yang keenam ya. Tadi yang kelima, sekarang yang keenam. Mulai dari yang keenam ini nanti, maka nanti mungkin ada yang katakanlah dilakukan berbalik-balik. Yang keenam dikatakan yaitu berbaring ke sisi sebelah kanan. Berbaring ke sisi sebelah kanan. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur itu dengan berbaring di sisi sebelah kanan, dan beliau pun meletakkan tangan kanannya di bawah pipi sebelah kanan. Ya, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis beliau, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an, beliau bersabda, "Idza ataita majaka fatawaddo wudu'aka li shalah." Ini yang tadi, masalah wudu. Kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudunya salat. Summa taji' ala shikkikal aiman. Kalau kamu sudah sampai tempat tidur, kemudian kamu berbaring, maka berbaringlah di sisi sebelah kanan. Pinggir ini namanya apa nggih? Kalau bahasa Jawa lempeng, lempeng kanan.
Kalau diterjemahkan kadang-kadang lambung. Nah, lambung nggak bener, lambung kan di sini ya. Lempeng sebelah kanan, berarti miring ke kanan. Ya, miring ke kanan. Sebutkan oleh sahabat Hudzaifah, satu tadi yang miring ke kanan, kemudian tambahnya lagi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah radhiyallahu mengatakan, "Idza akhadha majja'ahu minal lail," kalau engkau itu mendatangi tempat tidurmu, ada Rasulullah SAW jika beliau mendatangi tempat tidurnya di waktu malam, wada'a yadahu tahta khaddihi, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya, tangan kanan, yang jelaskan tangan kanan di bawah pipi sebelah ya kanan pula, ya, sebelah kanan pula, miring ke kanan, tangan kanan, pipi sebelah kanan. Nah, itu ketika kita mau tidur. Nah, di sini para jamaah menunjukkan bagaimanakah ajaran atau anjuran yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW secara khusus. Secara khusus artinya amalan yang khusus. Tidurnya miring ke kanan, kemudian tangannya diletakkan di pipi sebelah kanan. Dan orang-orang medis, ya, orang-orang kedokteran pun mereka senantiasa yang mereka ingin mengetahui faidah, ingin mengetahui hikmah kenapa Rasulullah SAW mengajarkan amalan-amalan kadang-kadang rinci yang semacam ini. Ternyata memang diteliti benar. Ya, ketika kita tidur miring sebelah kanan, nanti mungkin tanya yang lebih paham ya, nanya sekilas saja. Itu karena apa? Karena membebaskan jantung kita. Jantung ini letaknya di putung putih, ya, atas kiri, ya. Itu akhirnya tidak tertekan. Kalau kita miring ke kiri, jantung kita tertekan. Jadi ketika kita miring ke kanan, jantung tidak tertekan sehingga lebih leluasa. Ya, itu diantara yang dikatakan oleh pihak medis. Ya, itu Anda sebagai bukti. Bukan karena itu kemudian kita melakukan hadis Nabi, tamara ada hadis Nabi, hikmahnya itu. Jadi jangan dibalik ya. Ketika ada sunnah-sunnah, tahu hikmahnya ataupun bukan, itu kita melaksanakan sunnah. Tadi dikatakan seperti kita ngebas-ngebasi, ya, bukan karena sudah bersih kamar mandinya, tempat tidurnya, tapi karena ini adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti miring sebelah kanan. Mungkin nanti ketika kita sudah sampaikan semuanya, nanti bisa disimpulkan terkait dengan sebelum tidur ini. Yang ketujuh, sunnah yang kita bisa lakukan sebelum tidur ini ternyata banyak ya, nanti ada sampai berapa poinnya, itu ada sampai 11 ya, ada sampai 11. Mau tidur kok lama banget. Disinilah kita kalau ingin beribadah para jamaah, kita itu menikmati ya, menikmati kalau kita ingin beribadah, sehingga ketika kita mau tidur pun kita meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk beribadah ya, untuk beribadah. Jadi tidak sekedar wis kesel turu bablas wis kagaruan, nah tidak begitu. Ini ada kesempatan untuk beribadah. Yang ketujuh adalah membaca ayat kursi ya, membaca ayat kursi. Kita langsung sebutkan dalilnya saja. Ayat kursinya insyaallah sudah banyak yang hafal. Dalam hadis dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di dalam hadisnya beliau mengatakan, idza awaita ila firashika, kalau kamu beranjak kepada tempat tidurmu, faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi. Lan yazala ma'aka minallahi hafidun wala yaqrubuka syaitonun hatta tusbih. Ini diantara faidahnya, hikmahnya ya, fadilahnya. Kalau kita membaca ayat kursi, maka niscaya senantiasa akan bersamamu, yaitu malaikat yang Allah utus untuk menjaga.
Jadi kita akan dijaga oleh malaikat yang diutus Allah Ta'ala. Wala yaqrabuka syaiton, dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan hatta tusbiha, sampai di waktu subuh. Sampai di waktu subuhnya, sampai kita bangun, maka dijaga oleh malaikat, tidak didekati oleh syaitan karena membaca ayat kursi. Nah, kita katakan kepada jamaah, ayat kursi ini diantara ajaran yang di dalam pembahasan lain itu adalah salah satu ajaran yang diberikan oleh setan ya kepada Abu Hurairah ketika menjaga Baitul Mal ya. Jadi ketika menjaga Baitul Mal ya, ngurusi zakat, ada setan datang nyuri, kemudian dipegang, ditangkap oleh Abu Hurairah. Akhirnya mohon-mohon supaya dilepaskan. Akhirnya balik lagi, dipegang, ya, mohon-mohon dilepaskan sampai 3 kali. Setelah itu kemudian tidak dilepaskan. Akhirnya setan ini mengatakan bahwasanya aku akan ajari engkau dengan salah satu ayat yang setan itu akan lari darimu, yaitu ayat kursi. Maka terkait dengan hal ini Rasulullah benar bersabda, amma innau qad sadaqaka wa huwa kadhub. Ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW cerita hal ini, maka beliau mengatakan, apa yang diajarkan setan kepadamu itu benar. Memang ayat kursi bisa mengusir setan. Tapi Rasul mengatakan wa huwa kadhub, tapi dia pendusta. Dzaka syaiton, itu adalah setan. Artinya apa? Artinya yang menentukan benar tidaknya adalah Rasul, ya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menunjukkan tentang penjagaan diri kita sebelum tidur dalam membaca ayat kursi. Yang ke-8 para jamaah, yaitu membaca surat trikul bahasa sekarang. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas ya. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi tempat tidurnya kulla lailatin, setiap malam, berarti setiap hari. Jama'a kaffaihi, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya, summa nafatsa fihima, kemudian beliau menafasa itu bukan meniup, menyembur, tapi dengan semburan yang lembut ya. Ya, dengan yang lembut. Faqara'a fihima, dan mengucapkan atau membaca di dalam tangan yang dikumpulkan ini, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Summa yamsaku bihima mastata'a min jasadi. Setelah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian beliau itu menyemburkannya ya, menyemburkannya itu meniup tapi dengan ada semacam ada ludah yang keluar tapi tipis ya, bahasanya nah ini bukan meniup tapi ada kayak ludahnya tapi enggak keluar ya, intinya disemburkan, kemudian diusapkan ke bima mastata'a min jasadi, yang diusapkan ke badannya yang dia bisa. Wa ala ra'sihi wa wajhi, pertama dari kepalanya, kemudian wa wajhi, wajahnya, wa ma aqbala min jasadi, dan yang depan dari jasadnya. Jadi yang depan, jadi enggak mengharuskan semuanya sampai belakang-belakang, enggak. Mas tato artinya semampunya yang depan. Ibaratnya kalau misalkan begini, enggak sampai ujung kaki enggak apa-apa, pokoknya yang bisa saja. Ya, yang depan yang bisa saja. Apalagi ini kondisinya kapan? Ya kondisinya ketika sudah berbaring di tempat tidur ya sebisanya saja. Ya bisanya saja. Kalaupun ini dilakukan katakanlah sebelum berbaring ya tidak ada masalah. Yang penting adalah mengikuti dalil ini.
Dan dilakukan yaf'alu dzalika thalatha marratin. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Kemudian ditiupkan atau disemburkan tadi, kemudian diusapkan. Selesai baca lagi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Nah, itu yang dianjurkan. Ada tambahan dari sini para jamaah terkait dengan membaca 3 surat ini kemudian mengusapkan ke tubuh kita, itu juga memiliki faedah lain. Faedah lainnya apa? Tidak harus sebelum tidur. Artinya kalau kita sedang mengalami sakit tertentu, entah itu sakit fisik ya, atau mungkin orang yang mungkin sakit psikis, maka bisa dilakukan ini namanya dengan diruqyah mandiri atau ruqyah dengan mengucapkan 3 surat ini. Maka ini bisa digunakan untuk pengobatan. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 para jamaah, yaitu membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal masir, sampai nanti ayat yang terakhir ya, la yukallifu nafsan illa wus'aha, sampai yang terakhir. Ini 2 ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah. Apa di sini dalilnya membaca ini? Sebutkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah. Barang siapa membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah fi lailatin, di waktu malam, kafatahu, itu mencukupinya. Mencukupi maknanya para jamaah itu membawa yaitu manfaat pada dirinya. Manfaat pada dirinya. Apa kecukupannya? Ya tadi mungkin tidurnya dia tenang, tidak ada apa-apa dan yang lainnya, terjaga dari setan dan yang lainnya. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, membaca surat, agak panjang kalau ini, membaca surat As-Sajdah, surat Al-Mulk dan surat Al-Kafirun. Surat As-Sajdah, Al-Mulk dan Al-Kafirun. Makanya ini mau tidur saja lama sekali ini. Ya, tapi inilah namanya sunnah. Maknanya begini para jamaah, orang kalau dia itu sudah membiasakan dengan amalan-amalan yang dia lakukan, ini dia bisa mengatur waktunya. Berarti kalau saya sebelum tidur, berarti waktunya jam sekian. Nanti kemudian baru tidur. Nah, kalau kita baru belajar bagaimana? Yaitu fattaqullaha mastata'tum, semampu kita. Ibaratnya membaca surat ini belum, ya nanti di waktu lain tidak apa-apa. Yang kita bisa dulu apa? Ya. Intinya di sini disunahkan untuk membaca itu karena dalam hadis Jabir bin Abdillah dikatakan, karena Rasulullah SAW la yanam, adalah Rasulullah SAW tidaklah tidur hatta yaqra'a, sampai beliau membaca alif lam mim tanzil, yaitu maksudnya surat As-Sajdah, wa tabarakalladzi biyadil mulk, dan surat Tabarak ya, surat Tabarak. Kemudian ada lewat yang lainnya yaitu juga surat Al-Kafirun, surat Al-Kafirun. Mungkin yang 3 surat ini memang tidak terbiasa, tapi ketika dikatakan di dalam hadis demikian, maka hendaklah kita paling tidak itu pernah mengamalkannya. Adapun yang terakhir para jamaah, amalan kita sebelum tidur itu tentunya membaca doa-doa sebelum tidur. Doa-doa sebelum tidur ini ada beberapa banyak riwayat doa. Maka kita sebutkan di sini. Yang pertama, ketika kita sebelum tidur, maka hendaklah membaca doa yang umum. Yang pertama yang umum kita dengarkan, yaitu kita mengucapkan Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya,
Bismikallahumma amutu wa ahya. Mungkin kalau kita mendengar sebelumnya Bismikallahumma ahya wa amut, ini sebenarnya kebalik. Ya, kebalik. Kenapa kebalik? Karena bacaan kita nanti dibangun tidur itu apa? Bacaan bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, kalau kita bangun itu dibaca Alhamdulillah yang telah menghidupkan kami, ya, ba'dama amatana, setelah kami mati. Maka kalau kita tidur, berarti kita mau mati, kan begitu. Mau mati kemudian hidup, ya. Allahumma atau Bismikallahumma, ada yang mengatakan Bismikallahumma atau Allahumma Bismika, tidak masalah. Bismikallahumma amutu wa ahya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, ya, aku akan mati dan aku akan bangun. Ketika bangun ya kita alhamdulillah. Kalau dibalik Allah Bismikallahumma ahya wa amut, ya, dengan nama Allah, ya Allah, aku hidup dan mati. Ya, terakhir mati bukan hidup. Apa namanya? Ahya wa amut, akhirnya mati, tidak hidup lagi. Waliyadzubillah. Maka dibalik bahasanya atau doanya Bismikallahumma amutu wa ahya. Hadis yang berikutnya yang pendek juga, yaitu disebutkan yang tadi, setelah kita meletakkan tangan kanan kita di pipi kanan kita menghadap ke kanan atau berbaring ke kanan, kita bisa membaca Allahumma kini adabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma, ya Allah, kini lindungilah aku adabaka, dari adabmu. Allahumma kini adabak yauma tab'atsu ibadak, pada hari yang engkau bangkitkan hambamu. Engkau bangkitkan hambamu. Ini doa yang dibaca khusus dalam kondisi pipi, ya, tangan di bawah pipi kita dan menghadap ke kanan, ya. Allahumma kini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ini karena ada riwayat yang dibacanya saat itu. Ya, kalau tadi di dalam riwayat Bismikallahumma wa ahya, maka ini tidak ada kondisi yang khusus, ya, kondisi yang khusus. Kemudian para jamaah mungkin ada doa yang lainnya seperti Bismika Rabbi wa da'u jambi wa bika arfa'u, maka di sini tidak dituliskan. Nanti mungkin bisa dilihat di doa-doa yang lainnya. Yang penting ada satu doa yang dimana ini hendaklah diucapkan di bagian terakhir. Kalau kita sudah melakukan tadi berbagai amalan-amalan sebelum tidur, sudah semuanya, doa ini sudah semuanya, doa yang terakhir sebelum kita benar-benar sudah mau tidur adalah doa ini. Jadi artinya kalau kita sudah tidak ada doa yang lainnya, tidak ada yang dilakukan yang lainnya, doa terakhir yang dilakukan, yaitu riwayat dari Bara' bin Azib. Ya, Bara' bin Azib, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apabila kau tidak tidur, wudulah, sepengen wudu kita sholat, kemudian berbaringnya sisi kanan, kemudian baca ini. Bacanya Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya, diingat aja ini adalah doa yang terakhir sebelum kita sudah tidak melakukan aktivitas yang lainnya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku mengarahkan wajahku, menghadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu, ya Allah. Jadi benar-benar kita sudah ketika mau tidur itu menyerahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala, karena kita tidak tahu setelah itu apa. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu. Artinya sudah rebahan. Raubatan wa rahbatan ilaik, semuanya karena harapan dan rasa takutku kepadamu, ya Allah.
La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan keselamatan kecuali dirimu ya Allah. Amantu bi kitabika alladzi anzalta. Aku beriman kepadamu ya Allah dengan kitabmu dan yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan dengan nabimu yang telah engkau utus. Kenapa ini dibaca di akhir? Karena ada sabda Rasul yang mengatakan waj'alhunna min akhiri kalamika. Jadikanlah doa itu di akhir ucapanmu, maksudnya di akhir ketika sebelum tidur. Karena beliau mengatakan fa in mutta min lailatika mutta wa anta alal fitrah wa in asbahta asabta khaira. Fadilahnya, keutamanya kalau kita akhir membaca doa itu tadi, fa in mutta min lailatik, kalau engkau meninggal di waktu malam itu, mutta wa anta alal fitrah, engkau mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Wa in asbahta, kalau kamu ternyata Allah berikan kehidupan, asabata khaira, engkau akan mendapatkan kebaikan. Ini doa yang mungkin agak panjang. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raubatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladzi anzalt wa bi nabiyyika alladzi arsalt. Nah, itu doa yang kita baca terakhir. Setelah itu kemudian kita baru tidur. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Nah, kalau kita mengetahui tentang sunnahnya, ya ternyata banyak juga ya, sebelum tidur ternyata banyak juga yang harus kita lakukan. Tapi sekali lagi senantiasalah kita, ini kesempatan kita itu untuk senantiasa mencari pahala dari Allah dan melaksanakan sunnah kapanpun waktunya. Bahkan mau tidur, yang mau istirahat, itu kita masih banyak kesempatan untuk meraih yaitu pahala dari Allah SWT. Apatah lagi di luar itu ya, kita harus betul-betul meniatkan diri karena Allah semuanya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita para jamaah di bagian awal ini, kita mengetahui ilmunya tentang masalah sunnah atau amalan sebelum tidur. Insya Allah pada waktu yang lainnya kita akan sampaikan tentang amalan ketika kita di tengah tidur, artinya ketika terbangun dari tidur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan. Afwan, ini sampai jam 9 karena supaya tidak ada tanggungan satu poin ini. Semoga kita semuanya dimudahkan Allah Ta'ala bisa mengamalkannya. Adapun masalah doa-doa, ya tentunya nanti hendaklah kita banyak membaca buku-buku tentang doa-doa sebelum tidur. Kalau belum hafal sebelum tidur ya dibaca, tidak apa-apa, supaya pernah mengamalkan. Kalau diulang-ulang lama-kelamaan akan hafal. Ya bi'idznillah. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin demikian para jamaah, semoga bermanfaat. Monggo silakan kalau ditanyakan, kalau waktunya tidak kesiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait untuk yang tidur tadi Ustaz, bagaimana dengan yang aktivitasnya kerja itu di malam hari, ya sekarang siang hari itu tidur, itu yang pertama. Terus yang kedua Ustaz, mengenai sampah di rumah itu sebelum kita tidur, apa juga dibuang dulu, termasuk sudah dan membersihkan dapur yang banyak piring kotor itu apa sebagai termasuk sunnah dari Nabi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ya, terkait dengan orang yang pekerjaannya di waktu malam, bagaimana? Para jamaah, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan hambanya itu sudah diatur sedemikian rupa, dan Allah lebih tahu tentang hambanya daripada hamba itu sendiri.
Ketika Allah menetapkan bahwasanya malam itu untuk istirahat, siang itu untuk aktivitas, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik, ya. Sebagaimana tadi di dalam ayat yang kita bacakan, atau mungkin di surat An-Naba juga ada, ya, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam naumakum, tidur kalian, ya, subata wa ja'alna nahara ma'asya. Kalau siang itu untuk cari penghidupan, kalau untuk malam untuk istirahat, sebagai selimut atau untuk istirahat. Adapun kondisi yang sekarang terjadi, dan memang inilah takdirnya Allah Ta'ala, orang-orang di antara mereka sebagian itu terbalik, tidurnya malah justru di waktu siang, malamnya bekerja. Maka kita yang pertama katakan ini sebenarnya musibah, ya. Ini sebenarnya musibah. Musibah bagi siapa? Bagi kaum muslimin. Kalau kita mau melihat lebih panjang para jamaah, sebenarnya di dalam aturan muslim itu jelas waktu beraktivitas adalah pagi, siang, sore. Kemudian malam di waktu istirahat. Kenapa sekarang terjadi? Itu tidak lepas dari secara tidak langsung atau mungkin langsung, itu orang-orang kufar mengetahui bahwasanya orang-orang Islam ketika mereka tidak kuat keimanannya, masih mereka itu sangat kuat dengan dunianya, maka mereka upayakan sedikit-sedikit untuk dikondisikan agar keluar dari fitrah kebiasaannya, sehingga malam pun juga untuk bekerja. Ini sebenarnya musibah, Maka kita hanya bisa memberikan nasihat bagi orang-orang yang mereka pekerjaannya mereka di malam hari, banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah berdoa agar dimudahkan Allah Ta'ala, yaitu untuk mendapatkan pekerjaan atau aktivitas di waktu pagi, siang, dan sore, sehingga di waktu malam itu digunakan untuk istirahat, ya. Karena nanti kita akan bacakan di bagian berikutnya mengenai istirahat atau tidur di waktu pagi, tidur di waktu siang, tidur di waktu sore itu bagaimana. Nanti ada pembahasannya di situ. Oleh karena itu, maka yang pertama ini sebagai jawabannya ini adalah musibah bagi kaum muslimin, ya, sehingga mereka harus mencari kehidupan di waktu malam, sementara di waktu pagi malah justru untuk istirahat. Sekali lagi, kepentingan dunia itu lebih terfikirkan olehnya daripada kepentingan akhirat. Nah, maka kita berdoa kepada diri kita, kepada saudara kita, kaum muslimin secara umum, agar mereka dimudahkan Allah Ta'ala untuk kembali yaitu kepada fitrahnya, fitrah yang sunnah atau yang mendatangkan pahala. Jadi ini lebih umum para jamaah, apalagi ada hadisnya. Ada hadisnya menutupi makanan, ya. Kemudian kita itu menutup pintu, ya. Maka kemudian ini lebih ditekankan lagi, karena itulah yang umum yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain. Nggih, silakan yang lain dulu. Terkait membersihkan kasur. Oh nggih. Yaitu saya biasanya melakukan sapu lidi atau penebas. Oh iya. Itu diperbolehkan. Terus saya biasakan bacaannya ini, apakah menyimpang bagaimana. Saya biasanya baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Ini kalau memang tidak ada tuntunannya ya saya tinggalkan ini karena ketidaktahuan saya itu pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, ada amalan sholat awal Ustaz, ini sebenarnya di luar konteks, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Sholat awal. Oke. Yang pertama terkait dengan mengebasi, apakah kalau dengan penebak, dengan sapu lidi gini, nah itu dibolehkan. Memang pada asalnya dari lafaz-lafaz yang kita katakan itu adalah dengan ujung kain,
Kalau memang itu tidak ada, maka dikembalikan kepada apa yang dimiliki. Seperti dengan kain lidi, dengan sapu lidi misalkan, itu karena memang kondisi sekarang mudah didapatkan. Intinya di situ memang untuk membersihkan tempat tidur supaya tidak ada mandorot di atasnya. Yang jelas tidak ada larangan, tapi kalau kita ingin kembali kepada lafaz yang ada, maka tentunya itu adalah lebih baik. Adapun bacaannya wallahu alam, ya saya belum pernah tahu ketika membersihkan apakah ada bacaannya atau tidak. Wallahu alam, saya tidak tahu kan hal itu. Mungkin kalau jenengan pernah mendapati, ya bisa diinformasikan. Ya, saya tidak tahu tentang bacaan itu. Kemudian yang kedua tadi masalah apa? Salat awabin. Yang jenengan pahami selama ini apa? Nah, salat awabin itu yang orang memahami salat maghrib 6 rakaat itu sebenarnya salah. Awabin itu lain kata atau kata lain dari ad-duha. Jadi salat duha. Awabin adalah nama lainnya salat duha. Memang ada, kalau mungkin lebih saya katakan, ada salah satu jamaah, kelompok jamaah yang mereka mengatakan salat awabin itu di waktu itu. Jadi waktu setelah maghrib itu 6 rakaat itu tidak ada hadisnya, tidak ada sunnahnya insyaallah. Ya, yang benar adalah awabin di waktu salat duha itu. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Mungkin, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan kondisi rumah kita juga. Umumnya masyarakat sekarang kan punya simpel-simpel saja. Kadang-kadang itu di kamar tidurnya juga ada kamar mandi. Sekaligus juga di kamar tidur itu ada tempat untuk sholat. Kemudian juga di kamar mandi itu disediakan tempat wudhu. Ini kira-kira dengan sunahnya seperti apa? Dan mungkin dari sisi misalkan juga apakah ini disunahkan atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan pengaturan kamar, pengaturan rumah, kamar mandi, dalam kamar ada kamar mandinya sendiri, ya ada tempat sholatnya sendiri, ya itu adalah urusan dunia. Ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian, artinya mungkin bagi kalian lebih nyaman dan yang lainnya. Yang penting nanti kemudian jangan sampai salah makna, salah fungsi. Di rumah diadakan misalkan mushola bahasanya, tempat sholat, ya. Kalau itu digunakan oleh keluarga, terutama para ibu-ibu, terus putri-putrinya untuk sholat di rumah, itu bagus, ya. Tapi kemudian kalau untuk yang laki-laki untuk sholat sunnah itu bagus. Tapi kalau untuk sholat wajib, ya laki-laki tetap di masjid. Maka di sini untuk pengadaan itu tidak ada masalah. Yang penting difungsikan sebagaimana aturan yang ada. Adapun tadi terkait dengan kamar mandi, di situ ada tempat wudunya, ada tempat musholanya, itu bebas, tidak ada aturan, tidak ada larangan. Sekali lagi dikembalikan kepada fungsinya. Kalau ternyata dengan dibangunnya atau dengan diadakannya ruang khusus untuk mushola di rumah, akhirnya orang tuanya, ayahnya, anak laki-lakinya sholatnya di rumah terus, ini yang salah. Ini yang salah dengan alasan saya karena sholat dengan keluarga. Tidak menghalangi untuk sholat di masjid, meskipun sholat itu tetap dengan keluarga, ya. Jadi kalau bapak-bapak, para laki-laki ingin sholat wajib ini ya, sholat wajib ya di masjid. Kalau nanti ingin dengan keluarganya, setelah pulang kemudian jadi imam untuk keluarganya, boleh, tidak ada masalah. Ya, atau mungkin yang di rumah karena mungkin hanya perempuan, ibunya yang imami, anak-anak perempuannya, itu lebih baik demikian. Jadi untuk pengaturan di rumah itu kembali kepada kita sendiri. Ya, yang penting memang itu membawa maslahat. Ya, tidak ada larangan untuk dalam kamar itu ada kamar mandinya lagi. Ya, itu sekali lagi ya
Bahasanya risiko ditanggung sendiri. Di dalam kamar, terus ada kamar mandinya sendiri, nah, kemudian ada kloset ini. Nanti kalau bau ya ditanggung sendiri gitu kan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Wonten malih? Cekap. Oh, inggih. Monggo, Pak. Ustaz, saya mau menanyakan tentang makanan Ustaz. Jadi kalau kita meninggalkan makanan dalam keadaan terbuka, itu kalau tidak dulu pernah disunahkan bahwa kita cukup membaca Bismillah, dan kalau ada apa itu sapu lidi ada apa kita ditutupkan aja. Itu sudah aman. Gimana? Ya. Jazakallahu khairan bertanya, benar apa yang dikatakan. Ketika kita ingin menutupi makanan atau minuman, khususnya minuman ya, kalau memang tidak ada yang kita gunakan untuk nutupi, ya, maka ibaratnya di situ ada sendok. Kemudian namanya sendok ditaruh di atas gelas kan nggak nutupi ya. Maka kita bisa caranya dengan seperti yang disampaikan, kita baca Bismillah, kita taruh di atasnya, ya. Maka kita jangan kemudian mengakali, oh ini kan masih terbuka. Maka ketika mengatakan Bismillah, artinya itu semoga Allah mengamankan ini. Dan itu sudah mencukupi. Sekali lagi ketika apa? Kondisinya ketika kita tidak ada tutup yang bisa untuk menutupi, maka cukup kita tinggalkan makan itu dengan sesuatu yang ada dan kita baca Bismillah. Maka itu maknanya adalah untuk supaya makanan ini dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, leres Pak niku. Wallahu a'lam bishawab. Cekap nggih. Nggih, mugi-mugi bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah mengamalkan sunnah, dan kita dimudahkan untuk juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa sampaikan kepada yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.